Di sudut desa yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah gubuk tua beratapkan rumbia dan berdinding anyaman bambu yang sudah mulai lapuk. Disitulah tinggal seorang anak kecil bernama Raffi, seorang yatim piatu berusia 10 tahun. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat ia masih berusia 5 tahun. Sejak saat itu, hidup Raffi berubah. Ia harus bertahan seorang diri, mengandalkan sisa peninggalan orang tuanya yang tak seberapa. Meski hidup dalam kekurangan, Raffi bukan anak yang suka mengeluh. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari anak-anak lain, mencuci muka dengan air sumur yang dingin, lalu berjalan kaki ke warung Buminah untuk membantu mengangkat barang dagangan. Kadang ia juga menyapu halaman balai desa, memungut sampah di sepanjang jalan, atau membantu nenek-nenek yang kesulitan membawa barang. Semua itu ia lakukan tanpa meminta imbalan. Tapi bukan berarti warga desa menghargai apa yang ia lakukan. "Awas, jangan deket-deket, nanti tasku hilang," ejek seorang ibu muda saat Raffi mencoba membantu membawakan barangnya. "Dasar anak miskin, kayak tikus got, tiap hari nyari sisa makanan," cibir anak-anak sebayanya yang melihatnya memungut sisa kue dari tempat acara hajatan. Raffi hanya diam. Ia tak pernah membalas hinaan. Wajah kecilnya yang kusam tetap berseri dengan senyum tipis. Di balik matanya yang redup, tersimpan harapan bahwa suatu hari hidupnya akan berubah. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa menjalani hari-harinya dengan tabah. Satu-satunya orang yang selalu memberinya semangat adalah Ustaz Malik, guru ngaji, desa yang juga menjadi imam masjid kecil di ujung desa. Ustaz Malik bukan hanya mengajarkan Raffi membaca Al-Quran, tapi juga menjadi satu-satunya tempat ia merasa dihargai. "Raffi, ingat," kata Ustaz Malik suatu sore setelah pengajian. "Orang yang sabar itu dicintai Allah. Meskipun kamu sendirian, sekarang Allah tidak pernah meninggalkanmu." Raffi mengangguk pelan. Di hadapan Ustaz Malik, ia merasa aman. Ia tak perlu berpura-pura kuat. Ia bisa menangis, tertawa, dan menjadi dirinya sendiri. "Tapi Ustaz," kata Raffi lirih, "kenapa orang-orang jahat sama Raffi? Padahal Raffi nggak pernah ambil apa-apa dari mereka." Ustaz Malik tersenyum lembut. Karena kadang, orang yang hatinya kotor akan takut pada orang yang bersih. Tapi yakinlah, Allah selalu lihat, "Nak, tidak ada satupun kebaikanmu yang sia-sia." Sejak percakapan itu, semangat Raffi sedikit demi sedikit tumbuh kembali. Ia mulai lebih sering datang ke masjid, tidak hanya untuk mengaji, tapi juga untuk membersihkan halaman, mengisi tempat wudhu dengan air, dan membantu menyiapkan tikar untuk jamaah sholat. Meskipun tubuh kecilnya lelah, hatinya merasa tenang. Namun tidak semua orang suka melihat Raffi, terutama Bu Ratna, istri kepala desa yang dikenal galak dan sombong. Baginya, Raffi adalah simbol kemalangan. Ia sering menyindir Raffi secara terang-terangan. "Lihat saja anak itu. Setiap hari mondar-mandir seperti pengemis. Kenapa sih nggak dikirim ke panti asuhan saja?" katanya suatu hari kepada tetangganya. "Kasihan Bu, dia kan cuma anak kecil," sahut seorang warga. "Justru, anak kecil seperti itu bisa jadi pencuri nanti. Siapa tahu dia sudah mulai ngambil barang-barang kecil dari rumah warga. Kita harus waspada." Ucapan Bu Ratna membuat warga mulai menjaga jarak dari Raffi, meski tak satu pun yang pernah benar-benar kehilangan apapun karena dia. Tapi suara Bu Ratna di desa itu seperti hukum. Kepala desa sendiri, Pak Darsa, lebih memilih diam daripada menentang istrinya. Sementara itu, Raffi tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia menganggap semua perlakuan buruk itu sebagai ujian. Ia percaya apa yang dikatakan Ustaz Malik, bahwa Allah tidak tidur. Suatu sore, saat langit mulai memerah dan angin berembus dingin, Raffi duduk di depan gubuknya sambil membaca surat-surat pendek yang diajarkan Ustaz Malik. Meski suaranya kecil, tajwidnya sudah mulai baik. Ia menunduk dalam-dalam, membaca pelan ayat demi ayat, hingga tak sadar air mata mengalir di pipinya. Ia tak menangis karena sedih, tapi karena rindu.
rindu pada ibunya yang dulu selalu membacakan doa sebelum tidur, dan ayahnya yang biasa mendongeng sebelum malam tiba. Suara azan dari masjid terdengar sayup. Raffi menyeka air matanya dan bangkit. Ia mengambil sajadah kecil lusuh dan berjalan ke masjid seperti biasa. Dalam perjalanan, beberapa anak sebayanya melemparinya dengan kerikil kecil sambil tertawa. Ia hanya menunduk, menahan tangis. Di masjid, Ustaz Malik menyapanya dengan senyum hangat. "Kamu datang tepat waktu lagi, Raffi. Alhamdulillah." Raffi tersenyum malu-malu. "Raffi nggak mau ketinggalan maghrib berjamaah, Ustaz." "Bagus. Kamu anak yang baik, nak. Tetaplah seperti ini." Setelah salat, Ustaz Malik memberikan Raffi sepotong roti dan air minum. "Ini untuk buka puasa sunnah kamu hari ini." "Terima kasih, Ustaz." Raffi menunduk haru. Hari berganti hari. Raffi terus menjalani hidupnya dengan sabar. Ia tak pernah mengeluh, meski hampir setiap malam tidur dengan perut keroncongan. Ia tetap membantu warga, tetap ke masjid, dan tetap menjaga hati agar tidak membenci. Tapi kehidupan yang tenang itu perlahan mulai berubah. Di balik senyap desa, sebuah fitnah sedang disiapkan. Fitnah yang akan mengguncang hidup Raffi dan menguji kesabaran serta imannya lebih dari sebelumnya. Dan semuanya bermula dari gelang emas milik Bu Ratna yang tiba-tiba hilang. Hari itu, desa sedang ramai. Balai desa dipenuhi ibu-ibu yang mengenakan kebaya dan kain batik terbaik mereka. Acara pengajian rutin bulanan yang dipimpin oleh Ustaz Malik baru saja usai. Suasana hangat dipenuhi obrolan ringan, sajian kue, dan cangkir teh hangat yang mengepul di atas meja panjang. Semua berjalan lancar, hingga terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Bu Ratna, istri kepala desa, tampak resah. Tangannya merogoh-rogoh tas tangan besar berwarna merah muda yang biasa ia bawa kemana-mana. Dahinya berkerut, matanya melirik ke sekitar ruangan dengan tatapan gelisah. "Gelang emas saya hilang!" serunya dengan suara tinggi dan penuh emosi. Warga yang sedang bersantai langsung terdiam. Beberapa ibu spontan mendekat, mencoba menenangkan Bu Ratna. "Mungkin ibu lupa naruh kali," kata Bu Sari, mencoba tenang. "Tidak, saya ingat. Jelas, saya simpan di saku dalam tas ini sebelum pengajian dimulai. Sekarang tidak ada." Bu Ratna melotot, nadanya naik 1 oktav. "Ini pasti dicuri. Di antara kita ada pencuri." Wajah-wajah di ruangan saling memandang, saling curiga. Dalam kekacauan kecil itu, seseorang menyebut nama yang membuat jantung Raffi berdegup lebih kencang. Tadi Raffi sempat masuk ke ruangan ini. Dia bersih-bersih lantai sebelum acara dimulai. Ujar seorang ibu dengan nada mencurigakan. "Betul. Saya juga lihat dia dekat-dekat meja Ibu Ratna, timpal yang lain. Anak yatim itu memang selalu muncul di tempat yang tak seharusnya. Jangan-jangan dia yang ambil?" Gumam seorang warga. Dan seperti itu, tuduhan mulai dilontarkan tanpa bukti. Semua mata perlahan mengarah pada Raffi, yang saat itu sedang menyapu halaman belakang balai desa. Ia mendengar keributan dari dalam, tapi tak mengira bahwa namanya sedang disebut sebagai tersangka. Beberapa saat kemudian, 2 orang warga memanggilnya masuk. "Raffi, sini dulu. Ada yang mau ditanyain." Raffi mengangguk dan masuk ke ruangan tanpa curiga. Begitu melihat Bu Ratna, ia langsung menunduk, karena tahu wanita itu tak pernah menyukainya, tapi ia tetap sopan, seperti biasa. "Iya, Bu." Bu Ratna melipat tangannya di dada. "Gelang emas saya hilang. Kamu tadi masuk ke sini, kan?" "Iya, Bu." Raffi cuma bersihin lantai. "Bu Sari yang minta," jawab Raffi dengan suara pelan. "Kamu lihat gelang emas saya?" Tanya Bu Ratna lagi, nadanya mulai menggertak. Raffi menggeleng cepat. "Enggak, Bu. Raffi nggak lihat apa-apa." Namun, keraguan mulai merasuki pikiran warga. Bu Ratna, dengan kemampuan bicaranya yang tajam, mulai memanaskan suasana. "Sudah sering saya bilang, anak ini bisa bahaya. Dia anak yatim piatu. Tak ada yang jaga. Siapa yang tahu kebiasaannya di rumah? Siapa yang tahu kalau dia suka ambil barang?" "Tidak, Bu. Raffi nggak ambil apa-apa."
seru Raffi. Kali ini nadanya lebih tinggi, terbata oleh ketakutan. Demi Allah, Raffi nggak curi. Air matanya mulai menetes. Ia menatap satu persatu wajah orang-orang yang dulu ia bantu. Wajah-wajah yang sekarang hanya menatapnya dengan kecurigaan. Tak satu pun yang membela. Tasnya periksa saja, teriak salah satu ibu. Rumahnya juga, tambah yang lain. Raffi panik. Ia mundur pelan, gemetar. Tapi sebelum ia sempat berkata apapun lagi, Bu Ratna sudah lebih dulu mengangkat suaranya. Kalau kamu nggak ambil, buktikan. Kalau enggak, kami akan lapor Pak Lurah. Atau biar warga yang kasih kamu pelajaran. Cukup. Tiba-tiba, suara Ustaz Malik memotong keributan. Ia baru saja kembali dari masjid dan mendengar keramaian. Beliau melangkah masuk ke ruangan dan berdiri di depan Raffi, melindungi tubuh kecilnya dari tatapan tajam warga. Raffi anak baik. Saya mengenalnya sejak kecil. Saya tak percaya dia melakukan itu tanpa bukti yang jelas. Ustaz boleh saja bela dia, tapi kita semua tahu anak ini sering mondar-mandir di rumah warga, sahut Bu Ratna sinis. Ustaz Malik menatap Bu Ratna dengan tenang, tapi tegas. Menuduh tanpa bukti itu zalim, Bu Ratna. Kalau gelang ibu benar hilang, sebaiknya lapor ke pihak berwajib, bukan menghakimi anak kecil seperti ini. Tapi hanya dia satu-satunya yang bukan dari golongan kita di ruangan ini. Bentak Bu Ratna. Raffi makin ketakutan. Matanya penuh air, tubuhnya mulai gemetar hebat. Ia tak tahu harus berkata apa. Bahkan suara untuk membela diri pun serasa lumpuh. Ayo, kita bawa dia ke rumahnya. Kita cari bukti, ujar salah satu warga yang terpancing emosi. Jangan ke rumah saya. Raffi nggak ambil apa-apa, jerit Raffi. Namun suara tangisnya tenggelam dalam teriakan warga. Ustaz Malik mencoba menenangkan massa, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Raffi digiring keluar balai desa. Beberapa orang menahan Ustaz Malik agar tidak ikut. Sambil menangis dan memohon, Raffi dibawa menuju gubuk tuanya. Warga mengacak-acak isi rumah, mencari gelang yang tidak ada. Mereka menggeledah tas lusuhnya, membuka tikar, bahkan membalik barang-barang kecil yang tersisa dari peninggalan orang tuanya. Tak ditemukan apa-apa. Namun alih-alih sadar bahwa mereka salah, warga malah makin curiga. Dia pasti sudah buang gelangnya sebelum pulang, kata salah satu warga dengan penuh prasangka. Bisa juga dia sembunyikan di tempat lain, timpal yang lain. Tak ada permintaan maaf, tak ada rasa bersalah. Malam itu Raffi kembali ke gubuknya dengan tubuh lemas dan hati remuk. Ia terduduk di pojok ruangan, memeluk lutut sambil menangis. Pintu gubuknya dibiarkan terbuka, seperti dibiarkan dunia tahu bahwa ia sekarang telah dicap sebagai pencuri. Dari luar, suara warga masih terdengar samar. Beberapa bahkan berkata, kalau dia masih berani muncul lagi di acara desa, usir saja sekalian. Di masjid, Ustaz Malik bersimpuh dalam doa. Hatinya terasa berat. Ia tahu betul Raffi bukan pelakunya. Tapi dalam masyarakat yang mudah tersulut emosi dan dikuasai prasangka, suara kebenaran seringkali tertelan oleh keramaian. Di gubuk yang gelap itu, Raffi menatap langit-langit dengan mata sembab. Malam itu, ia tidak tidur. Bukan karena lapar, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Malam mulai merayap di atas desa kecil itu. Langit kelam tak bertabur bintang, dan angin malam bertiup lembab, seolah membawa pertanda buruk. Setelah insiden di balai desa siang tadi, nama Raffi menjadi bahan perbincangan hangat di setiap sudut rumah. Warga terpecah. Sebagian masih diam, ragu dengan tuduhan yang dilontarkan Bu Ratna. Namun sebagian lainnya, yang lebih vokal dan tersulut emosi, menganggap Raffi pantas dihukum. Di rumah kepala desa, Bu Ratna duduk dengan ekspresi gelisah. Pak Darsa, suaminya, hanya diam di sudut ruang tamu sambil menyesap kopi yang sudah dingin. Kalau dibiarkan, anak itu makin berani, kata Bu Ratna tiba-tiba. Lihat saja, sudah menuduhnya, masih bisa pura-pura polos. Aku muak melihat wajahnya berkeliaran di desa. Pak Darsa menoleh sekilas.
Tapi kita tidak punya bukti, Ratna. Bukti? Semua orang tahu dia satu-satunya yang masuk ke ruangan. Itu sudah cukup. Kalau bukan dia, siapa lagi? Bu Ratna mengetuk-ngetuk meja dengan jari. Anak seperti itu harus diberi pelajaran, biar jerah. Biar pergi dari desa ini. Tak lama kemudian, beberapa warga datang, dipanggil diam-diam oleh Bu Ratna. Di antaranya ada Pak Marwan dan Joni, 2 orang laki-laki yang dikenal cepat panas dan mudah dipengaruhi. Anak itu harus diberi pelajaran, tapi jangan sampai meninggalkan bukti, ucap Bu Ratna pelan, dengan mata menyipit. Bawa dia ke sungai malam ini, biar alam yang urus. Pak Marwan tampak ragu. Maksud ibu, kita lempar saja ke sungai. Dia kecil. Kalau selamat, ya nasib. Kalau tidak, setidaknya kita bebas dari gangguannya. Tak akan ada yang bertanya banyak soal anak yatim piatu miskin yang dicurigai mencuri. Di malam yang sunyi, ketika sebagian besar warga telah tertidur dan hanya suara serangga yang terdengar di luar rumah, sekelompok laki-laki bertudung kain gelap mendekati gubuk tua milik Raffi. Di dalam, Raffi masih terjaga, matanya sembab, tubuhnya lunglai setelah seharian menangis. Ia tak makan apa-apa sejak pagi. Sekalipun rasa lapar menggigit perutnya, ia tidak mampu bangkit dari lantai bambu tempatnya meringkuk. Tiba-tiba, pintu gubuknya didobrak kasar. "Hei, bangun kamu!" bentak seseorang. Raffi kaget dan refleks mundur ke pojok ruangan. Dalam gelap, ia bisa melihat 3 sosok besar memasuki gubuknya. Jangan sakiti aku. Raffi nggak curi apa-apa," bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Namun tak ada belas kasihan dalam pandangan orang-orang itu. Mereka menarik Raffi dengan paksa, membungkam mulutnya dengan kain lusuh, lalu mengikat tangan kecilnya ke belakang. Ia digiring dalam gelap tanpa sempat berteriak. Mereka berjalan cepat menuju tepian sungai, melewati pematang sawah yang sunyi. Air sungai saat itu sedang deras karena hujan turun di hulu sejak sore. Arusnya kuat, permukaannya gelap, dan udara malam terasa menggigit. Kulit Raffi terus meronta. Ia mencoba mengatakan sesuatu, tapi mulutnya terbungkam, air matanya terus mengalir. "Sudah, lempar sekarang," bisik salah satu dari mereka. Salah seorang memegang tubuh kecil Raffi, sementara 2 lainnya memeriksa arus sungai. Setelah merasa aman dari penglihatan orang lain, mereka mengangkat tubuh Raffi yang lemas, lalu melemparkannya ke dalam sungai. "Semoga dia kapok atau tidak muncul lagi," gumam salah satu pelaku. Cipratan air menandai jatuhnya Raffi ke dalam aliran sungai yang dingin dan liar. Sesaat tubuh kecil itu menghilang dalam kegelapan malam. Para pelaku segera bergegas pergi, meninggalkan tempat itu seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pagi harinya, kabut masih menyelimuti desa. Burung-burung belum ramai berkicau seperti biasa. Ustaz Malik sedang bersiap menuju masjid untuk sholat duha saat seorang anak kecil datang dengan napas tersengal-sengal. Ustaz, Raffi nggak ada di gubuknya." Pintu rumahnya terbuka, semua barangnya berantakan. Ustaz Malik langsung menghentikan langkah. Wajahnya berubah pucat. "Apa maksudmu? Siapa yang bilang?" "Joni tadi pagi cerita diam-diam ke temannya. Katanya, semalam ada yang bawa Raffi ke sungai. Naudzubillah." Ustaz Malik langsung berlari menuju gubuk Raffi. Sesampainya di sana, benar, pintunya terbuka lebar, tikar terbalik, dan beberapa barang berserakan. Tak ada tanda-tanda keberadaan Raffi. Segera, ia menuju sungai. Beberapa warga mulai berdatangan, mendengar isu yang mulai menyebar. Jangan-jangan mereka benar-benar melempar dia. Gumam salah satu warga dengan raut takut. Ustaz Malik berdiri di tepian sungai, matanya menelusuri aliran air yang terus bergerak. Hatinya berat, dadanya sesak. Ia mengangkat tangannya ke langit, suaranya parau. "Ya Allah, hamba-Mu ini telah dizalimi. Jika Raffi selamat, selamatkan dia dengan keajaiban-Mu. Jika tidak, jadikan ini pelajaran bagi mereka yang buta hati." Hari itu, desa diliputi ketegangan. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi semua tahu sesuatu yang buruk telah terjadi.
Orang-orang yang semalam ikut dalam aksi kejam itu tak menampakkan diri. Pak Darsa mencoba menenangkan suasana, tapi bisik-bisik warga semakin tak terbendung. Sementara itu, Ustaz Malik tak henti berdoa. Ia menyusuri sungai sepanjang hari, berharap menemukan petunjuk. Ia percaya, jika Allah menghendaki, anak kecil bernama Raffi itu akan selamat. Karena ia yakin, kebenaran akan menemukan jalannya. Di suatu tempat jauh dari pandangan mata manusia, tubuh kecil Raffi yang sebelumnya tak sadarkan diri kini terdampar di tepi sungai, tersangkut pada akar pohon besar. Nafasnya masih ada, meski lemah. Tak ada yang melihatnya. Tak ada yang tahu bahwa takdir masih belum selesai menulis kisah tentang anak kecil yang terzalimi ini. Dan dunia pun terus berputar, membawa harapan dalam sunyi. Kabut pagi masih menggantung rendah di atas aliran sungai yang tenang, seolah ingin menyembunyikan jejak tragedi semalam. Burung-burung belum sepenuhnya bangun, dan udara di sekitar masih menggigit kulit. Air sungai mengalir lambat di bagian pinggir, tapi tetap berbahaya di tengah arusnya yang dalam. Di antara akar-akar pohon beringin besar yang menjulur ke air, sebuah tubuh kecil tersangkut, nyaris tak terlihat. Tubuh itu adalah Raffi. Pakaian lusuhnya basah kuyup, menempel erat di kulitnya yang pucat. Kedua matanya terpejam, tapi dadanya masih bergerak pelan, ia masih hidup. Meskipun dingin menembus tulangnya, detak jantungnya belum berhenti. Allah belum mencabut takdirnya. Di jalan kecil yang tak jauh dari sungai, sebuah mobil hitam melaju perlahan. Di balik kemudi duduk seorang pria berusia sekitar 40 tahun, berwajah tegas dan berpakaian rapi. Namanya Pak Hadi, seorang pengusaha sukses yang baru, kembali dari perjalanan bisnis luar kota. Mobilnya melambat saat melintasi jembatan kecil yang membentang di atas sungai. Pak Hadi menurunkan kaca jendela mobil, membiarkan udara segar pagi masuk. Saat menatap ke arah sungai, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Sebuah benda kecil tersangkut di antara akar pohon di tepi air. Ia memicingkan mata. Itu, anak kecil? Pak Sam, berhenti dulu, ucap Pak Hadi kepada sopirnya. Mobil berhenti. Pak Hadi segera turun, menuruni sisi jalan dengan hati-hati ke arah sungai. Kakinya menyibak rumput liar dan tanah becek hingga ia tiba di dekat pohon beringin. Ia mendekat dan melihat lebih jelas. Ya, benar. Seorang anak laki-laki kecil. Tak bergerak, tapi tidak tenggelam. Tanpa pikir panjang, Pak Hadi melompat ke air dangkal dan menyambar tubuh Raffi. Ya Allah, siapa anak ini? Gumamnya cemas. Tubuh Raffi dingin seperti es. Bibirnya membiru dan napasnya lemah sekali. Pak Hadi mengangkat tubuh mungil itu dan membawanya ke mobil. Wajahnya cemas, tapi tenang. Ia telah banyak menghadapi situasi sulit dalam bisnis, tapi kali ini ia merasa hatinya digerakkan oleh sesuatu yang lebih dalam. Rasa kemanusiaan yang tulus. Cepat ke rumah sakit, katanya tegas. Mobil melaju kencang menuju kota terdekat. Dalam perjalanan, Pak Hadi menyelimuti tubuh Raffi dengan jaketnya dan terus memantau napasnya. Meski masih lemah, ada harapan. Sesampainya di rumah sakit, Raffi langsung mendapat penanganan darurat. Dokter dan perawat bekerja cepat. Setelah beberapa jam penuh ketegangan, dokter keluar dari ruang perawatan dan menghampiri Pak Hadi. Alhamdulillah, dia selamat. Tapi kondisinya masih sangat lemah. Sepertinya ia mengalami hipotermia dan trauma fisik ringan. Tidak ada luka dalam, hanya kelelahan ekstrim. Pak Hadi mengangguk lega. Syukurlah. Beberapa hari berlalu. Raffi mulai sadar, perlahan membuka matanya di sebuah ruangan asing yang terang dan bersih. Bau antiseptik menyengat hidungnya, dan suara monitor medis terdengar pelan di dekat telinganya. Ia mengerjap beberapa kali sebelum melihat sosok pria asing duduk di kursi samping ranjang, tersenyum lembut kepadanya. Sudah sadar, nak? Tanya. Pria itu, Raffi menatap bingung. Ia ingin bicara, tapi suaranya serak. Kamu di rumah sakit. Saya yang menemukanmu di sungai. Namaku Pak Hadi. Raffi perlahan mengingat semuanya. Malam gelap, tangan yang menariknya, rasa dingin air yang membekukan tulangnya dan kemudian gelap.
Ia menunduk, menahan air mata. "Kamu tidak perlu takut. Kamu aman sekarang," kata Pak Hadi pelan. "Kalau kamu mau cerita, aku siap dengar. Tapi tidak sekarang. Istirahat dulu." Hari-hari berlalu, dan tubuh Raffi semakin membaik. Dokter memperbolehkannya keluar dari rumah sakit setelah seminggu dirawat. Namun Raffi tak punya tempat untuk pulang. Ia tak berani kembali ke desa. Ia tak ingin mengingat wajah-wajah yang dulu menghina, lalu membuangnya ke sungai seolah hidupnya tak berharga. Melihat kondisi itu, Pak Hadi membuat keputusan besar. "Kamu ikut saya ke kota, Nak. Saya tinggal sendiri. Sudah lama saya ingin mengurus anak yatim, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Mungkin Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan." Raffi menatap pria itu dengan mata berkaca. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, setelah sekian lama merasa sendiri dan ditolak, ada seseorang yang benar-benar ingin menjaganya. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Rumah Pak Hadi di kota cukup besar. Terletak di lingkungan tenang, rumah itu memiliki halaman kecil dengan pohon mangga dan suara burung yang berkicau di pagi hari. Disitulah Raffi memulai hidup barunya. Ia diberi kamar sendiri, pakaian bersih, makanan bergizi, dan yang paling penting, rasa aman. Pak Hadi bukan orang yang banyak bicara, tapi ia sabar. Ia mendengarkan setiap kali Raffi mulai membuka diri. Ia tak menekan, tak menuntut, hanya hadir. "Apa kamu mau sekolah lagi?" tanya Pak Hadi suatu hari sambil menyuapi Raffi sarapan. Raffi menunduk. "Boleh, Pak, boleh sekali. Kamu anak pintar. Sudah saatnya kamu mendapatkan hak yang selama ini dirampas darimu." Hari demi hari, Raffi perlahan berubah. Wajahnya yang dulu murung mulai berseri. Ia mulai belajar kembali, membaca buku, bahkan belajar mengaji di masjid kota yang tak jauh dari rumah. Tak ada lagi suara yang mengejek. Tak ada lagi tatapan curiga. Yang ada hanya harapan baru dan keyakinan bahwa hidupnya belum berakhir. Setiap malam, sebelum tidur, Raffi duduk di pinggir ranjang dan menatap langit-langit, berbisik dalam doa, "Ya Allah, terima kasih kau masih selamatkan Raffi. Terima kasih kau kirimkan orang baik seperti Pak Hadi. Ia tahu, jalan di depannya masih panjang. Ia belum tahu apa yang akan terjadi besok, atau bagaimana masa depannya terbentuk. Tapi satu hal yang ia yakini sepenuh hati, keajaiban itu nyata. Dan Allah tak pernah meninggalkan hambanya, bahkan yang paling kecil sekalipun." Pagi itu langit cerah, namun suasana di desa masih muram. Sudah lebih dari seminggu sejak Raffi menghilang. Tidak ada yang benar-benar tahu kemana ia pergi, tapi bisik-bisik bahwa ia telah hanyut di sungai karena dosanya terus berhembus, seperti angin yang tak terlihat. Warga mulai enggan membicarakan peristiwa itu terlalu jauh, seolah mencoba melupakan peran mereka dalam tragedi itu. Namun satu orang tidak tinggal diam. Ustaz Malik. Sejak malam saat Raffi diculik, Ustaz Malik tidak pernah berhenti memikirkan anak itu. Setiap hari ia berdoa, meminta petunjuk. Ia merasa hatinya tidak tenang. Sesuatu terasa janggal. Dan ia tahu, jika ada satu hal yang bisa membuka semua kebenaran, maka itu adalah gelang emas milik Bu Ratna, yang menjadi awal dari semua masalah. Suatu pagi, Ustaz Malik datang ke balai desa, tempat terakhir yang menjadi saksi tuduhan keji kepada Raffi. Ia membawa kunci kecil yang selalu diberikan kepadanya sebagai penjaga masjid sekaligus penasihat desa. Tidak ada orang di sekitar saat itu. Dengan langkah mantap, ia masuk ke dapur balai desa, tempat Raffi sempat membersihkan ruangan sebelum kejadian itu. Ruangan itu tampak biasa, tak ada yang mencolok. Namun saat Ustaz Malik membuka lemari dapur kayu yang sudah tua dan agak berdebu, matanya terpaku pada sebuah benda kecil berkilauan di sudut rak paling dalam. Tangannya meraih dengan hati-hati. Gelang emas. Gelang itu sederhana, tapi khas. Ada inisial kecil yang terukir. RR. Ratna Rukmini. Ustaz Malik menghela napas panjang. Wajahnya menegang, namun hatinya dipenuhi rasa lega dan marah yang bercampur.
Ini dia, gumamnya lirih. Kebenaran akhirnya muncul. Tanpa menunggu lama, ia membawa gelang itu dan langsung menuju rumah kepala desa. Di rumah kepala desa, Bu Ratna sedang duduk santai di beranda, menyeruput teh pagi. Wajahnya tampak tenang, seolah tidak ada perasaan bersalah. Pak Darsa, seperti biasa, hanya duduk diam, membiarkan istrinya berbicara lebih banyak. Kedatangan Ustaz Malik membuat suasana berubah. Wajah Bu Ratna menegang, namun ia mencoba tetap tenang. "Assalamualaikum," sapa Ustaz Malik datar. "Waalaikumsalam, Ustaz. Ada perlu apa pagi-pagi?" tanya Bu Ratna. Berusaha bersikap biasa, Ustaz Malik langsung menunjukkan gelang yang ia temukan. "Ini gelang ibu, bukan?" Mata Bu Ratna membelalak. Ia tidak bisa menahan keterkejutan yang muncul secara spontan. Tangannya bergetar kecil saat mengambil gelang itu dari tangan Ustaz Malik. "Ini... ya, gelang saya," gumamnya pelan. "Saya temukan di lemari dapur balai desa. Terselip di belakang rak," kata Ustaz Malik tegas. "Dan saya yakin gelang ini tidak berjalan sendiri ke sana. Gelang ini tidak dicuri, tidak dibawa pergi, tidak dibuang, hanya jatuh dan tidak dicari dengan benar." Pak Darsa menatap istrinya. Matanya mulai menajam. "Ratna, apa benar?" Bu Ratna terdiam. Wajahnya pucat. Tak lagi bisa menyembunyikan kenyataan. Ia tahu, semua dalihnya akan sia-sia sekarang. "Jadi, Raffi tidak mencuri?" gumam Pak Darsa pelan. Ustaz Malik mengangguk. "Dan sekarang saya ingin Ibu Ratna bertanggung jawab. Bukan hanya karena telah menuduh tanpa bukti, tapi karena telah mendorong warga melakukan tindakan yang hampir merenggut nyawa seorang anak." "Ustaz, saya tidak bermaksud. Tapi ucapan ibu menyebabkan kemarahan, menyebabkan kekerasan. Ibu menyuruh mereka beri pelajaran, bukan?" Pak Darsa berdiri. Wajahnya tampak terpukul, namun juga marah. "Ratna, kau keterlaluan. Ini bukan sekadar salah tuduh. Ini hampir membunuh anak orang. Anak yatim piatu lagi." Bu Ratna menunduk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat goyah. Matanya memerah dan tangannya menggenggam erat sisi kursi. Kabar tentang penemuan gelang itu menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Dalam waktu beberapa jam, warga mulai berdatangan ke rumah Pak Lurah, ingin mendengar sendiri kebenarannya. Mereka datang dengan wajah canggung, penuh rasa bersalah. Bu Sari, yang dulu menyetujui pencarian barang di rumah Raffi, kini berdiri dengan mata berkaca. "Jadi, selama ini Raffi tidak bersalah?" "Tidak," jawab Ustaz Malik datar. "Dia hanya anak kecil yang mencoba membantu, tapi dituduh tanpa bukti, dihina, diusir, bahkan dibuang. Suasana sunyi. Tak satu pun warga berani menatap satu sama lain. Rasa bersalah menyelimuti mereka seperti kabut yang menebal. Kalau begitu, dia kemana sekarang?" tanya seorang pemuda. "Saya tidak tahu," jawab Ustaz Malik jujur. "Dia menghilang sejak malam itu. Saya hanya berdoa dia masih hidup. Tapi jika pun tidak, saya harap Ibu Ratna dan kita semua siap menanggung dosanya." Seketika suara tangis kecil terdengar dari kerumunan. Seorang ibu memeluk anaknya erat, sedangkan yang lain menunduk dalam diam. Pak Darsa, yang jarang berbicara, akhirnya mengambil alih. "Mulai hari ini, saya akan membuat peraturan baru di desa. Tidak boleh ada tuduhan tanpa bukti. Tidak boleh keadaan kekerasan yang berdasarkan emosi. Dan yang paling penting, kita semua harus belajar dari kejadian ini." Ia menatap Bu Ratna dalam-dalam. "Kamu juga harus minta maaf, Ratna. Di depan semua orang. Bukan hanya untuk Raffi, tapi juga untuk hati nurani kita." Bu Ratna perlahan berdiri. Wajahnya penuh penyesalan. Ia menatap para warga, lalu menunduk dalam-dalam. "Saya minta maaf kepada semua warga, dan terutama kepada Raffi. Jika dia masih hidup." Ustaz Malik menutup mata sejenak. Dalam hatinya ia bersyukur. Meskipun semuanya terlambat,
Kebenaran akhirnya muncul juga, namun masih ada satu hal yang lebih penting. Mencari Raffi. Dan jauh di kota sana, Raffi sedang bersiap-siap ke sekolah barunya, mengenakan seragam yang rapi dan bersih. Ia belum tahu bahwa di desa tempat ia dibuang, kebenaran telah mulai terungkap. Tapi Allah tahu, dan Allah lah yang akan menyempurnakan kisah ini dengan caranya sendiri. Waktu terus bergulir. Musim demi musim berganti. Sejak malam kelam saat Raffi dibuang ke sungai, banyak hal telah berubah di kota dan juga di desa tempatnya dulu tinggal. Di kota, kehidupan Raffi mulai tertata. Pak Hadi, pria dermawan yang menyelamatkannya dari tepi kematian, tak hanya menjadi penolong, tapi juga figur ayah yang selama ini tidak pernah dimiliki Raffi. Tanpa banyak formalitas, Pak Hadi telah mengurus semua berkas dan resmi menjadikan Raffi sebagai anak asuhnya. Mulai sekarang, kamu tinggal bersamaku, nak. Rumah ini juga rumahmu, kata Pak Hadi suatu pagi saat mereka sarapan bersama. Raffi hanya menunduk. Suaranya tercekat, tak sanggup menjawab selain sebuah anggukan pelan, disertai air mata haru yang jatuh tanpa bisa ditahan. Pak Hadi bukan orang yang banyak basa-basi, tapi ketulusannya terasa dalam setiap tindakannya. Ia menyekolahkan Raffi di salah satu sekolah terbaik di kota. Ia juga mengundang guru mengaji ke rumah seminggu 2 kali agar Raffi tetap dekat dengan Al-Quran dan ajaran agama. Setiap sore, setelah pulang sekolah, Raffi membantu Pak Hadi menyiram tanaman atau membaca di perpustakaan kecil di sudut rumah. Wajahnya sudah tidak murung seperti dulu. Senyum kecil mulai menghiasi bibirnya setiap hari. Dan yang paling penting, ia merasa hidupnya berarti. Sementara itu, di desa tempat Raffi dulu tinggal, keadaan mulai berubah drastis. Nama Bu Ratna, yang dulu dilulukan sebagai istri kepala desa yang disegani, kini mulai disebut-sebut dengan nada getir dan cibiran. Setelah pengakuannya atas tuduhan palsu terhadap Raffi, banyak warga yang mulai menjauhinya. Senyum ramah dari ibu-ibu pengajian perlahan menghilang. Beberapa tetangga memilih tidak datang lagi ke arisan yang biasanya ia adakan. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling mengguncang adalah saat di usaha keluarga Bu Ratna bangkrut. Di usaha, toko kelontong besar milik mertuanya, yang dulu jadi penopang keluarga mereka, tiba-tiba terseret kasus penggelapan dana oleh salah satu karyawannya. Barang-barang toko disita, dan aliran uang keluarga mereka tersendat. Tak hanya itu, salah satu anak buah suaminya membawa kabur uang investasi besar yang belum sempat dibukukan secara resmi. Ini ujian Ratna, ucap Pak Darsa singkat, meski ia sendiri tidak bisa menyembunyikan wajah tertekannya. Tapi bagi sebagian warga, kejadian itu bukan semata-mata ujian. Doa anak itu terkabul, Ustaz, ujar Bu Sari lirih pada suatu malam ketika ia berbincang dengan Ustaz Malik di serambi masjid. Ustaz Malik tidak menjawab cepat. Ia menatap langit malam yang cerah, lalu menarik napas panjang. Doa orang yang dizalimi tak tertolak oleh Allah, Bu Sari. Bahkan jika ia tidak mampu bersuara. Bahkan jika ia hanya menangis dalam hati, Allah Maha mendengar. Ujarnya lembut. Padahal, kita semua tahu Raffi anak baik, tapi kami semua ikut diam saja saat dia dihina. Bu Sari menunduk. Kami semua ikut bersalah. Ustaz Malik menoleh padanya. Kali ini dengan sorot mata penuh makna. Tapi Allah Maha Adil. Dia tidak hanya menghukum yang berbuat zalim, tapi juga membuka jalan bagi hambanya yang teraniaya. Kita bisa lihat sekarang, siapa yang jatuh dan siapa yang diangkat derajatnya. Hari-hari Bu Ratna kini terasa berat. Ia tak hanya kehilangan kepercayaan dari warga, tapi juga kedamaian dalam hidupnya. Setiap malam, ia gelisah. Ia mengingat kata-kata yang dulu ia ucapkan dengan sombong. Betapa ia menuduh Raffi tanpa bukti, memprovokasi warga, bahkan mengizinkan kekerasan terhadap anak yatim piatu. Ya Allah, rintihnya suatu malam di ruang tengah rumah yang kini terasa sepi. Apakah ini balasanmu? Di tengah keterpurukan itu, hanya satu orang yang masih mendekatinya. Ustaz Malik. Ia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya sudah pernah ia sampaikan sejak awal.
Saya tidak pernah membenci Ibu Ratna, katanya saat duduk di ruang tamu yang kosong. Bu Ratna hanya menunduk, matanya sembab. Tapi kebenaran, sekecil apapun, tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Dan setiap perbuatan, sekecil apapun, akan kembali kepada pelakunya. Bu Ratna mulai menangis. Saya ingin minta maaf pada Raffi. Jika Allah izinkan, mungkin suatu hari ibu bisa menyampaikan langsung, jawab Ustaz Malik. Tapi, untuk sekarang, mohon perbanyak istighfar dan perbaiki hubungan dengan warga. Hati mereka mungkin hancur karena dulu ikut percaya pada kebohongan. Di kota, Raffi tidak pernah tahu bahwa usaha Bu Ratna bangkrut atau bahwa warga desa mulai menyesal. Ia sibuk dengan sekolahnya, belajar giat, dan menjaga adab seperti yang diajarkan Ustaz Malik dulu. Tapi setiap malam, sebelum tidur, ia masih berdoa. Ya Allah, ampuni orang-orang yang menyakitiku. Jangan beri mereka hukuman yang berat. Cukup buat mereka sadar, agar tak mengulanginya pada orang lain. Doanya tidak penuh dendam, tapi penuh harapan. Karena dalam hatinya, ia sudah memaafkan, meski luka itu masih berbekas. Pak Hadi yang mendengar doa itu dari balik pintu kamar, hanya bisa menunduk terharu. Kamu anak kuat, Raffi, ucapnya pelan. Allah Maha mengetahui, Maha membalas, Maha menjaga hamba-hambanya yang teraniaya. Kisah ini bukan hanya tentang seorang anak yang difitnah dan dibuang, tapi juga tentang keadilan yang datang dengan waktunya sendiri. Tentang bagaimana doa dari hati yang tulus bisa menembus langit dan mengguncang bumi. Dan meski dunia ini seringkali tidak adil, Allah tidak pernah lalai dari perhitungannya. Waktu melaju tanpa henti. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan terus berputar membawa cerita baru. Di sebuah kota yang tak terlalu ramai, seorang remaja berdiri di depan cermin besar. Mengenakan baju koko putih bersih dengan sorban kecil melingkar di lehernya. Wajahnya teduh, matanya jernih, dan senyum tipisnya menunjukkan ketenangan yang tumbuh dari hati yang matang. Itu adalah Raffi Al-Qasiyah, yang kini telah tumbuh menjadi seorang remaja cerdas, saleh, dan penuh semangat dalam ilmu serta agama. Di bawah asuhan Pak Hadi, ia tak hanya belajar di sekolah formal, tapi juga memperdalam Al-Quran. Ia sudah hafal 30 juz, mengikuti berbagai program dakwah pemuda, bahkan mulai mengisi kajian kecil di masjid-masjid kota. Namun, ada satu hal yang belum ia lakukan sejak malam kelam itu, kembali ke desa tempat ia lahir dan dibuang. Hari itu akhirnya tiba. Pak Hadi, ucap Raffi pelan saat mereka duduk berdua di ruang tamu. Saya ingin pulang ke desa. Bukan untuk menagih luka lama, tapi untuk membawa cahaya yang pernah hilang. Pak Hadi memandang anak asuhnya itu dengan bangga. Kamu sudah siap? Raffi mengangguk mantap. Saya ingin membangun rumah tahfidz dan yayasan yatim piatu di sana. Agar anak-anak sepertiku dulu tidak merasa sendirian lagi. Pak Hadi tersenyum. Kalau begitu, mari kita pulang. Kedatangan Raffi ke desa seperti angin lembut yang membawa aroma bunga setelah musim kemarau panjang. Ia tidak datang sendiri. Mobil besar yang membawanya dan Pak Hadi berhenti di lapangan depan masjid, dan dari dalamnya turun remaja bersorban putih dengan langkah santun dan wajah yang tak asing bagi sebagian warga tua. Warga mulai berkerumun, penasaran. Beberapa dari mereka mencibir pelan, tapi sebagian lainnya, yang lebih peka, tersentak saat mengenali wajah itu. Jangan-jangan itu Raffi? Bisik seorang ibu. Yang dulu difitnah curi gelang Bu Ratna, sambung yang lain. Namun, sebelum prasangka kembali muncul, Pak Hadi berdiri di atas panggung kecil yang dipasang untuk acara peletakan batu pertama yayasan baru. Ia mengenalkan Raffi bukan sebagai anak jalanan, tapi sebagai anak penghafal Quran, pemimpin muda yang akan membangun rumah tahfidz dan tempat pendidikan bagi anak yatim. Anak ini dulu kalian buang, ucap Pak Hadi dengan tenang namun tegas. Tapi Allah menyelamatkannya. Dan hari ini dia kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk memberi. Seketika suasana hening.
Beberapa ibu mulai menangis. Para pria yang dulu ikut menyudutkan Raffi menunduk dalam-dalam. Bu Ratna, yang kini jauh berbeda dari sosok congkak di masa lalu, berdiri paling belakang dengan kerudung lusuh. Usahanya telah hancur, suaminya meninggal setahun lalu karena stroke, dan hidupnya kini bergantung pada bantuan tetangga. Ia memeluk dadanya erat, air matanya tak terbendung. Saat Raffi maju ke depan, suaranya lembut namun penuh wibawa. Saya bukan siapa-siapa tanpa Allah, dan saya berdiri di sini bukan untuk membuka luka lama. Saya sudah memaafkan semua yang pernah terjadi. Karena saya tahu, dalam hidup ini, kasih sayang lebih kuat dari kebencian, dan iman lebih kuat dari dendam. Warga menangis. Tak ada lagi kata-kata. Hanya hati yang dipenuhi rasa malu dan haru. Rumah tahfidz yang dibangun Raffi berdiri di tepi desa, tak jauh dari masjid tempat dulu ia sering membantu membersihkan halaman. Di sana, anak-anak yatim dari berbagai daerah mulai berdatangan. Mereka diberi pendidikan gratis, makanan layak, dan yang paling penting, rasa aman dan cinta. Setiap pagi, suara lantunan Al-Quran bergema dari ruangan utama. Anak-anak duduk, bersila, menghafal ayat demi ayat, sementara Raffi mendampingi mereka dengan sabar. Ustaz Raffi, panggil salah satu santri kecil suatu pagi. Apakah Ustaz juga dulu anak yatim seperti kami? Raffi tersenyum. Iya, dan kalian lebih beruntung, karena sekarang ada tempat yang bisa melindungi kalian. Dulu, saya harus belajar dalam gelap, makan seadanya, bahkan sempat dibuang oleh orang yang tak percaya pada saya. Anak-anak itu terdiam, tapi mata mereka menatap Raffi dengan kagum. Tapi, lanjut Raffi, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar. Kalian tidak sendirian. Di sini, kita semua keluarga. Hari demi hari, nama Raffi kembali harum di desa. Tapi kali ini, bukan karena fitnah, melainkan karena kebaikannya yang nyata. Ia menolak semua bentuk penghormatan berlebihan, tak mau dipanggil ustaz besar atau anak ajaib. Saya hanya penebus kesalahan masa lalu, bukan kesalahan saya, tapi kesalahan kita semua yang pernah lupa bahwa anak yatim adalah amanah Allah. Bu Ratna, yang selama ini menjauh, suatu hari datang diam-diam ke rumah tahfidz. Ia berdiri di depan pagar, menggenggam surat kecil di tangannya, gemetar. Raffi melihatnya dari kejauhan, lalu keluar menghampiri. Tanpa sepatah kata, Bu Ratna jatuh bersimpuh di tanah, menangis sesenggukan. Maafkan saya, Raffi. Maafkan saya. Saya yang membuat hidupmu hancur waktu itu. Raffi membantu mengangkatnya. Ia tak banyak bicara. Ia hanya memeluk perempuan itu seperti memeluk ibu yang lama hilang. Saya sudah memaafkan, Bu. Sudah lama. Saya tahu waktu itu ibu takut kehilangan kehormatan. Tapi sekarang kita sama-sama belajar bahwa kehormatan sejati bukan dari jabatan atau harta, tapi dari hati yang mampu mengakui kesalahan. Tangisan berubah menjadi pelukan hangat. Di antara pohon mangga yang dulu jadi saksi kesendirian Raffi, kini tumbuh harapan baru. Tahun berganti. Rumah tahfidz berkembang menjadi Yayasan Nur Cahaya, menaungi ratusan anak yatim dan duafa. Desa yang dulu menolak Raffi kini dikenal luas karena program pendidikannya yang menginspirasi banyak daerah lain. Raffi tidak pernah menuntut balas, ia hanya memberi, dan itulah yang membuat namanya tak hanya harum di bumi, tapi juga insya Allah dicintai di langit. Kisah anak yatim piatu yang pernah dibuang ke sungai kini menjadi pelita bagi banyak jiwa. Karena cahaya tak bisa dipadamkan oleh gelapnya kebencian, ia hanya perlu waktu dan tempat untuk menyinari dunia.